Allah subhanahu wa ta'ala yaqbalu taubatal abdi malam yugharghir. Selama kita masih hidup, Allah akan menerima taubat seorang hamba sebelum nyawanya itu sampai di tenggorokan. Selagi kita masih menghirup udara segar, kita masih bisa menikmati indahnya dunia, kita masih diberikan umur panjang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka pada saat itu ketika kita bertobat kepada Allah, maka pertobatan kita akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahil fardis samad al-wahidil ahad alladhi ala fadlihil mu'awwal wa ala karamihil mu'tamad al-waliyil ladhi hada wa arshad wa wafaqa wa as'ad. Ahmaduhu subhanahu hamda abdin salakal wadihal jadad wa takhalla an zulumatil lajaji wal ladad. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, syahadatan tusaddidu qailaha fi kulli qabulin warad. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sanad al-mukhtar al-muntaqa al-mufaddalul amjad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari sama-sama kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam artian yang sebenar-benarnya, imtithalu awamirillah wajtinabun nawahihi, mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan semua bentuk larangan darinya, mempertinggi frekuensi iman, meningkatkan kualitas amal, dan kita hiasi hidup kita ini dengan akhlakul karimah, di mana dengan itu semua kita akan menjadi manusia mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah siapa yang paling bertakwa di antara kalian sendiri. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, banyak contoh yang Allah berikan di dalam Al-Quran tentang kehidupan hamba-hambanya yang berbuat kesalahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak digambarkan. Bahkan di zaman umat Nabi Muhammad ini sampai akhir zaman, contoh-contoh itu dengan jelas dan nyata banyak dilakukan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelalaian-kelalaian manusia
dosa-dosa manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita, al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya melakukan kesalahan dan selalu melakukan kealfaan. Oleh karena itu, beruntung kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ketika melakukan dosa, ketika melakukan kesalahan, banyak hal-hal yang memudahkan kita untuk kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu jalan yang Allah berikan adalah jalan pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bani Israel ketika dia melakukan kesalahan, lalu dia bertobat kepada Allah agar tobatnya bisa diterima, maka dia harus membunuh dirinya. Tapi umat Nabi Muhammad, Allah berikan kemudahan, tidak perlu membunuh dirinya, tidak perlu menghabiskan nyawanya. Cukup dia mohon ampun datang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menunggu hambanya yang akan bertaubat. Allah begitu bahagia, begitu gembira ketika ada hambanya datang kepada Allah kapan saja. Dosa yang banyak yang dia lakukan, bahkan sebanyak buih di laut pun, maka ketika dia datang kepada Allah mengadukan permasalahannya, mengadukan dosanya, mengadukan kesalahannya, maka itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kegembiraan Allah itu melebihi gembiranya orang yang ketika membawa barangnya, membawa perniagaannya ke salah satu tempat hutan yang begitu luas dan berbahaya, lalu dia tertidur. Ketika dia bangun, ternyata kendaraannya dan bawaannya hilang. Sampai dia berputus asa. Lalu dia kembali ke tempat itu, ingin tertidur, bahkan ingin mati di situ. Namun ketika dia bangun lagi, dia melihat bawaannya ada di situ. Komplit seluruh apa yang dia bawa. Bahagianya luar biasa. Allah lebih bahagia daripada orang itu. Bahkan dikatakan fallahu asyaddu farhan bitaubatil abdil mu'mini min hadza birahilati wazadi. Allah lebih bahagia dari seorang hamba ketika ada seorang hamba yang datang bertobat kepadanya, maka dia lebih bahagia ketimbang orang yang hartanya hilang lalu balik lagi. Subhanallah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala juga memberikan jaminan. Orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jaminannya? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jaminan Allah buat orang yang bertaubat akan menghapuskan segala dosa-dosanya dan akan memasukkan orang yang bertaubat tersebut ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Jaminan Allah nanti ketika kita selesai melaksanakan kehidupan dunia ini, masuk ke alam barzah, masuk ke padang mahsyar, maka batasan yang terakhir karena kita dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa jaminannya? Yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala yaqbalu taubatal abdi malam yugharghir. Selama kita masih hidup,
Allah akan menerima taubat seorang hamba sebelum nyawanya itu sampai di tenggorokan. Selagi kita masih menghirup udara segar, kita masih bisa menikmati indahnya dunia, kita masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada saat itu ketika kita bertobat kepada Allah, maka pertobatan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan seperti Fir'aun ketika dia mengaku dirinya sebagai Tuhan, mengaku orang yang paling berkuasa, tidak mau mengakui Allah sebagai Rabbnya, memusuhi Nabi Musa. Maka pada saat dia ditenggelamkan dan nafasnya sudah ditenggorokan, baru dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah Musa Rasulullah. Sudah terlambat. Oleh karenanya, ketika itu belum terjadi dengan kita, maka sering-seringlah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika Nabi Adam minta perlindungan kepada Allah di saat diturunkan dari surga ke dunia, karena dia akan melawan iblis laknatullah alaih, beliau minta kepada Allah senjata agar bisa mengalahkan iblis. Maka satu senjatanya yang Allah berikan, babut taubati maftuhun madama fil jasadir ruh. Begitu hebatnya serangan iblis kepada manusia yang akan menjerumuskan manusia ke dalam neraka, menemani iblis beserta sekutu-sekutunya, maka Allah memberikan benteng kepada manusia, kepada anak cucu Adam, babut taubati maftuhun madama fil jasadir ruh. Pintu taubat itu akan selalu terbuka selama di dalam jasad ini masih ada rohnya. Kenapa demikian? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia kalau melakukan sebuah kesalahan, sebuah dosa, maka di dalam hatinya akan tumbuh satu titik. Lalu ketika dia beristighfar, maka titik itu akan menghilang. Innal mu'mina idza aznaba nukita nuktatun sauda fi qalbihi. Seorang yang beriman itu apabila dia melakukan satu dosa, satu kesalahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan ada satu titik hitam di dalam hatinya. Fa in taba wa naz'a wastaghfara saqala qalbuhu wa in zada zadat hatta ta'lu qalbah. Kalau dia itu bertobat kepada Allah, menghentikan perbuatannya atau perbuatan dosanya, lalu dia beristighfar, minta ampun kepada Allah, maka hatinya akan kembali mengkilat. Tapi kalau dia semakin bertambah dosanya, maka akan memenuhi titik-titik hitam tadi akan hatinya. Begitulah Rasulullah SAW menggambarkan tentang pertobatan dan juga tentang dosa yang dilakukan oleh seseorang. Jangan sampai hati kita ini membeku karena banyaknya dosa yang kita lakukan. Bagaimana caranya untuk mengkilatkan hati kita kembali? Banyak-banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi mengajarkan kepada kita, tidak kurang dari 100 kali dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun dalam satu riwayat sampai 70 kali. Bagaimana pertobatan itu kita lakukan? Yang pertama, menyesal terhadap perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Yang kedua, niat sungguh-sungguh tidak akan mengulangi dan langsung menghentikannya. Dan yang ketiga, banyak membaca istighfar dengan lidahnya dan benar minta ampun dalam hatinya. Maka ketika ada urusan adami antara manusia dengan manusia, maka itu harus kita lakukan
dengan meminta maaf kalau ada haknya yang kita ambil, maka kita kembalikan kepada mereka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehebat apapun kita, semampu apapun kita, sepintar apapun kita, maka kita tidak lepas dari segala perbuatan dosa. Seorang alim, ilmunya banyak, dia pun pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji dengan ilmunya, diuji dengan kesombongannya. Seorang yang belajar begitu sungguh-sungguh luar biasa, dia pun akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang rajin ibadahnya, salat berjamaahnya rajin, pun akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan ada sifat sombong yang ada di dalam diri kita. Karena itu selalu diuji oleh Allah, maka di setiap waktu banyaklah kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala selesai kita melaksanakan sholat. Beberapa jam kita hidup, datang waktu sholat kita minta ampun kepada Allah. Beberapa menit kita menghembuskan nafas kita, kemudian kita ingat, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di malam hari, di sepertiga malam yang terakhir, itu adalah malam yang terbaik ketika kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah akan berkeliling di langit dunia mencari siapa hambanya yang minta ampun, maka akan diampuni dosanya. Siapa hambanya yang meminta, maka akan dikabulkan permintaannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk dalam orang-orang yang dicintai Allah. Kita selalu bersuci dan selalu minta tobat pada Allah Subhanahu wa taala, agar nantinya ketika kita berhadapan dengan Allah, roh kita dicabut dalam keadaan husnul khatimah dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.